Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Tarno dalam pelajaran kimia. Kali ini kita akan meneruskan bab termokimia bagian yang ketiga, yaitu soal latihan terkait dengan entalpi molar. Mudah-mudahan bisa dipahami. Contoh soal persamaan termokimia dan entalpi molar yang kedua. Pada pembakaran 1 gram etanol C2H5OH liquid membentuk karbon dioksida dan uap air. Dibebaskan kalor 29,7 kJ. Tuliskan persamaan termokimianya pembakaran etanol. Diketahui ArC12, H1 dan O16. Oke. Jadi etanol C2H5OH sebanyak 1 gram. Kemudian di sini adalah pembakaran sempurna. Berarti C2H5OH kita reaksikan dengan O2 menghasilkan CO2 karena pembakaran sempurna plus H2O. Kemudian setelah kita setarakan, saya anggap semuanya sudah bisa menyetarakan reaksi. C2H5OH liquid ditambah 3O2 gas menjadi 2CO2 gas plus 3H2O gas. Kalau kita hitung C ruas kiri 2, ruas kanan juga 2 CO2. H ruas kiri 5 tambah 1, 6. H ruas kanan 3H2O, berarti hanya 6. Sama. O ruas kiri 3 kali 2, 6. O ruas kanan 2 kali 2, 4 tambah. O untuk ruas kiri 3 kali 2, 6 ditambah 1, berarti 7. Untuk ruas kanan 2 kali 2, 4 ditambah 3, 7, berarti sudah setara. Nah, kemudian langkah berikutnya kita adalah menghitung molnya dari etanol. Mol lambangnya N kecil sama dengan M per mr. Masanya 1 gram kita masukkan, mr-nya kita hitung. C2H5OH itu berarti C-nya ada 2, 2 kali 12, ditambah 5-nya ada 1, H-nya ada 5, berarti 5 kali 1, ditambah O-nya 1, berarti 1 kali 16, ditambah H-nya 1 lagi, berarti 1 kali 1, sehingga 12 kali 2 ditambah 5 kali 1 ditambah 16 tambah 1, hasilnya 46. Sehingga mol dari etanol adalah 1/46 mol. Terus logika sederhana. Kalau 1 mol menghasilkan 1 gram etanol menghasilkan 1/46 mol. Atau 1/46 mol menghasilkan kalor min 29,7. Nah, di sini ditanyakan tuliskan persamaan termokimia pembakaran etanol. Entalpi pembakaran berarti harus 1 mol etanol. Jadi mudahnya nek 1/46 mol menghasilkan 29,7 mol. 1/46 mol menghasilkan 29,7 kJ, maka nek 1 mol menghasilkan berapa gitu. Sehingga bisa kita hitung 1/46 per 1 sama dengan min 29,7 per X. Kalau kita kalikan silang berarti bagaimana? 1/46 X sama dengan min 297. Sehingga X sama dengan
46 dikalikan min 29,7. Hasilnya 1366,2 kJ per mol. Ini pakai analogika perbandingan. Kalau mau pakai rumus, maka ya langsung saja. Delta H0 sama dengan delta H per R. Delta H0 ini adalah untuk entalpi pembakaran, berarti harus 1 mol. Dari rumus ini maka bisa dihitung delta H0 sama dengan delta H dibagi dengan N mol. Sama saja hasilnya akan ketemu minus 1366,2 kJ per mol. Jelas ya? Soal berikutnya, diketahui entalpi pembentukan standar dari gas amonia NH3 adalah min 46 kJ per mol. Tentukan A entalpi pembentukan 5,6 liter gas amonia pada STP atau standar. B berapa kilojoule yang diperlukan untuk menguraikan 34 gram gas amonia menjadi gas hidrogen dan nitrogen. ARN 14 H sama dengan 1. Entalpi pembentukan standar dari gas amonia. Berarti kita harus menuliskan persamaan reaksi pembentukan amonia. Amonia NH3 dibentuk dari nitrogen N2 gas, kemudian gas H2 membentuk gas NH3, sehingga reaksinya boleh dituliskan N2 gas ditambah 3 H2 gas menjadi 2 NH3 gas. Nah, dalam hal ini NH3 koefisiennya 2, berarti belum merupakan entalpi pembentukan standar. Biar koefisiennya 1, maka kita bagi 2. Maka persamaan reaksinya bisa dilihat yang di bawah, menjadi setengah N2 gas ditambah 3/2 H2 gas menghasilkan 1 NH3 gas. 1 tidak dituliskan. Karena koefisien 1, maka sudah merupakan entalpi pembentukan standar. Koefisien 1 artinya 1 mol NH3. Delta H0 sama dengan min 46 kJ. Pertanyaannya, entalpi pembentukannya berapa jika 5,6 liter gas amonia? Nah, kita hitung molnya dulu. Karena STP, maka V sama dengan N kali 22,4. Konsep mol harus diingat lagi. 5,6 sama dengan N kali 22,4. Sehingga N sama dengan 5,6 dibagi 22,4 sama dengan 1/4 mol. Nah, kemudian delta H sama dengan delta H0 dikalikan N. Sama dengan delta H0-nya tadi berapa diketahuinya? Min 46 kilojoule dikalikan N, molnya 1/4. Kalau kita corek-corek berarti 46 menjadi 23, 4 dibagi 2 menjadi 2, sehingga 23 dibagi 2 hasilnya min 11,5 kilojoule. Oke. Soal B. Berapa kilojoule yang diperlukan untuk menguraikan 34 gram gas amonia menjadi gas hidrogen dan nitrogen? Nah, yang B ini bukan pembentukan tapi penguraian, sehingga reaksinya harus dibalik. NH3 gas menjadi setengah N2 gas tambah 3/2 H2 gas. Delta H-nya dari negatif menjadi positif 46 kJ per mol. Nah, kita lagi menghitung mol dari 34 gram amonia. Dari hubungan mol dengan
massa. Massa M sama dengan N kali MR, konsep mol, diingat lagi. 34 sama dengan N-nya kita cari kali MR-nya amonia. Amonia itu N14, hanya 3 kali 1, berarti 14 tambah 3 ketemunya 17. 34 sama dengan N kali 17. Sehingga N sama dengan 34 dibagi 17, hasilnya 2 mol. Sehingga kita tinggal menghitung delta H. Delta H sama dengan delta H0 dikalikan N. 46 positif, karena ini adalah reaksinya penguraian, berarti kita positifkan. 46 dikalikan 2, molnya 2, sama dengan 92 kilojoule. Oke, selesai. Mudah-mudahan paham. Contoh berikutnya, diketahui entalpi penetralan standar dari reaksi antara larutan asam sulfat H2SO4 dengan larutan natrium hidroksida NaOH membentuk larutan natrium sulfat Na2SO4 dan air adalah min 60 kJ per mol. Tentukan tentukan persamaan termokimia reaksi penetralan tersebut. Ini reaksinya penetralan. B. Perubahan entalpi jika 100 ml larutan H2SO4 0,5 M direaksikan dengan 200 ml larutan NaOH 0,5 M. C. Perubahan entalpi jika 200 ml larutan H2SO4 1M direaksikan dengan 200 ml larutan NaOH 1M. Baik, kita lihat yang A dulu. Jadi di sini direaksikan asam sulfat larutan, berarti H2SO4 aki direaksikan dengan NaOH aki larutan menjadi Na2SO4 larutan aki dan H2O liquid cair. Maka reaksi ini harus disetarakan dulu. Biar setara, maka NaOH di ruas kiri kita kalikan 2 dan H2O di kanan kita kalikan 2. Saya anggap sudah bisa menyetarakan reaksi. Oke. Kemudian kita lihat yang A. Persamaan termokimia reaksi penetralan tersebut. Ya, ini syaratnya karena penetralan berarti air yang dihasilkan harus 1 mol. 1 mol diwakili dengan koefisien 1. Nah, maka biar H2O produk yang berada di kanan menjadi 1 koefisiennya, maka reaksi tersebut di atas harus dibagi dengan angka 2. Sehingga menjadi setengah H2SO4 aqua ditambah NaOH aqua menjadi setengah Na2SO4 aqua ditambah 1 H2O liquid. Delta H 0 N sama dengan min 60 kJ per mol. Jadi dalam penetralan H2O yang dihasilkan harus 1 mol. 1 mol artinya koefisiennya harus 1. Nah, biasa kita buat tabel mula-mula, bereaksi, dan sisa. Kita isi dengan data mol, maka kita harus menghitung mol H2SO4 dan mol NaOH. Kita lihat hitungan mol yang di bawah. Mol H2SO4, N H2SO4 sama dengan M kali V. Molaritasnya 0,5, volumenya adalah 100
mililiter, sehingga kalau jadikan liter 0,1 liter. Hasilnya 0,05 mol. Jadi NH2SO4 mol H2SO4 adalah 0,05 mol. Kemudian NaOH sama dengan M kali V. Molaritasnya 0,5. Kemudian volumenya 200 jadikan liter berarti 0,2 liter. Sama dengan 0,1 mol. Lah, angka mol ini biasa kita masukkan ke dalam tabel mula-mula. Jadi H2SO4-nya kita masukkan 0,05 mol, sedangkan NaOH kita masukkan angka 0,1 mol pada kolom mula-mula. Nah, dalam hal ini kita tinggal membandingkan atau mencarikan reaksi pembatasnya. Jadi H2SO4 koefisiennya setengah 0,05. Kemudian NaOH koefisiennya 1, mestinya 0,05 dikalikan 2 sehingga ketemu 0,1 mol. Nah, dalam hal ini berarti reaksi ini tidak ada reaksi pembatasnya, tetapi habis bereaksi, tidak ada reaktan yang tersisa. Itu ya. Jadi NaOH koefisiennya 1 ini pada baris B yang bereaksi. NaOH 1 0,1. H2SO4 berarti ya 0,05 karena koefisiennya setengah. Na2SO4 berarti 0,05, H2O 0,1. Sehingga pada baris sisa reaktan semuanya habis, tetapi pada produk terdapat 0,05 mol Na2SO4 dan 0,1 mol H2O. Nah, berarti kita tinggal masukkan delta H sama dengan delta H0 kali N. N-nya kita pakai NH2O karena penetralan. Berarti min 60 dikalikan 0,1 hasilnya min 6 kilojoule. Jadi perubahan entalpi jika 100 ml larutan H2SO4 0,5 M direaksikan dengan 200 ml larutan NaOH 0,5 M adalah min 6 kilojoule. Ini sebagai jawaban soal yang B. Kemudian yang C, perubahan entalpi jika 200 ml larutan H2SO4 1 molar direaksikan dengan 200 ml larutan NaOH 1 molar. Nah, ini bagaimana nih? Saya kira reaksinya tetap sama dengan tadi, di mana karena penetralan maka H2O koefisiennya harus 1 yang menunjukkan 1 mol zat H2O. Caranya tetap sama, kita hitung dulu mol dari H2SO4. M kali V. 1 kali 0,2 hasilnya 0,2 mol. NaOH M kali V 1 kali 0,2 hasilnya juga 0,2 mol. Kemudian kita masukkan ke dalam baris mula-mula. H2SO4 0,2, NaOH 0,2. Lah ini harus kita mencari reaksi pembatas. Ini sama-sama 0,2. NaOH koefisien 1 0,2. H2SO4 koefisien setengah juga 0,2. Maka pembatasnya siapa? Pembatasnya adalah yang memiliki perbandingan mol per koefisien hasilnya paling kecil. Jadi 0,2 dibagi 1 0,2, 0,2 dibagi setengah hasilnya 0,4. Jadi pembatasnya adalah NaOH. Sehingga
pada baris B NaOH kita tuliskan 0,2, sisanya 0 atau habis. Dari molnya NaOH inilah kita bandingkan yang bereaksi untuk H2SO4 ketemunya 0,1 karena koefisiennya setengah. Kemudian untuk Na2SO4 juga 0,1 karena koefisiennya setengah. H2O menjadi 0,2 karena koefisiennya 1. Perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Sehingga pada baris sisa H2SO4 sisa 0,1. NaOH habis. Na2SO4 masih sisa 0,1 dan H2O 0,2 mol. Nah, H2O inilah yang kita pakai untuk menghitung delta H sama dengan delta H0 kali N. N-nya kita masukkan mol dari H2O yaitu 0,2. Sehingga hasilnya minus 12 kilojoule. Oh, ini delta berarti tidak per mol. Minus 12 kilojoule. Demikianlah anak-anakku sekalian materi yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.